Paradigma Manajemen Organisasi Islam. Pengertian paradigma. Paradigma berasal dari Inggris abad pertengahan yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Latin pada 1483 yang berarti bahwa paradigma model atau pola. Paradigma Yunani yang berarti membandingkan atau berdampingan. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Thomas Kuhn adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah paradigma dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolution. Dalam bukunya tersebut, dia menyebutkan bahwa paradigma merupakan terminologi kunci yang digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma adalah cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran atau kognitif, sikap atau afektif, dan perilaku atau konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya disiplin intelektual. Disimpulkan di sini bahwa paradigma dapat kita gunakan dalam ilmu sebagai model, contoh pola yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi berbagai problem, serta pola untuk mencari dan menentukan problem yang ada dalam ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan problem riset. Secara singkat, paradigma adalah keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, dan teknik yang dimiliki suatu komunitas ilmiah dalam memandang suatu fenomena yang dapat membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan yang harus dijawab, dan aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Pengertian manajemen dalam Islam. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya. Sedangkan pengertian manajemen secara Islami yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah akan dijabarkan sebagai berikut. Manajemen menurut Al-Quran atau bersumber dari Al-Quran. Islam mengenal dan mengajarkan manajemen sejak diutusnya Rasul pertama yaitu Adam alaihissalam. Ajaran Islam dapat ditentukan dalam dua sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Paradigma yang dimaksud adalah suatu kerangka berpikir, yakni suatu kerangka berpikir yang diterapkan Islam dalam upaya mengelola. Jadi di sini mengenal dan mengajarkan manajemen sejak diutusnya Nabi Adam, berarti sudah ada sejak Nabi Adam hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Di sini misalnya terkait dengan Nabi Adam, manajemen yang bisa kita lihat dari diutusnya Nabi Adam alaihissalam itu sebagaimana terkait dengan sejarahnya Habil dan Qabil, bagaimana mereka ingin menikah saudara-saudara mereka menurut ketentuan yang berlaku, yaitu misalnya Habil harus mengawini atau menikahi saudara perempuan Qabil, sedangkan Qabil saudara perempuannya Habil, akan tetapi Qabil menolak ketentuan itu karena Qabil tidak ingin Habil menikahi saudara perempuannya Habil karena menurutnya saudara perempuan Habil itu buruk dibandingkan dengan saudara perempuannya Qabil gitu. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memberikan manajemen atau mengarahkan kepada anak-anaknya, kalau memang kayak gitu berarti kalian harus berkurban. Nabi menyuruh mereka untuk berkurbanlah. Dari situ Qabil berkurban dengan petaninya. Dia seorang petani yang berkurban dengan hasil taninya, sementara
Habil ya. Habil yang seorang peternak kambing, dia berkorban dengan peternak kambing yang sangat baik, sementara Qabil pertaniannya yang buruk. Di sini sedangkan Habil ternyata yang diterima Allah adalah kurban Habil yang ditunjukkan dengan adanya api turun kepadanya dengan membakar kambingnya. Jadi Allah menerima kurbannya Habil dengan peternak ini ya, Habil, dan dengan Allah menurunkan api kepadanya untuk membakar kambing-kambingnya, dan dapat diduga Qabil tidak puas, kemudian terjadilah pembunuhan. Jadi Qabil tidak puas dengan kejadian itu, sehingga dia memutuskan untuk untuk membunuh saudaranya, yaitu Habil. Nah, pertentangan ini merupakan proses manajemen, yakni proses manajemen hubungan antara manusia dengan masalah perkawinan. Selanjutnya Nabi Muhammad yang kita kenal sebagai orang yang kita contohkan dalam berbagai kehidupan ini, yang bisa nanti kita jelaskan terkait dengan sunnahnya, menurut sunnah ya. Nah, di sini ada 5 konsep manajemen yang diajarkan Al-Quran. Seorang manajemen harus alim, cerdas, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah menciptakan khalifah di bumi, dia dengan tujuan dapat menjaga, mengembangkan dan memakmurkan bumi beserta isinya dengan cara yang terencana, terarah dan jelas. Jadi di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai khalifatu fil ard, atau khalifah di dunia. Jadi seorang pemimpin itu harus cerdas, alim, dan bijaksana. Nah, selanjutnya demokratis, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, dipahami bahwa Al-Quran mengajarkan manajemen yang demokratis atau as-suhra, yang artinya prinsip dialog atau diskusi. Di sini juga sebagaimana kita mengambil hikmah atau contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebelum melakukan penyembelihan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dialog yang ideologis terhadap Ismail. Nah, yang selanjutnya kondusif dan menyejuknya firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang mengisahkan Nabi Nuh yang berdakwah siang dan malam dengan manajemen dan cara-cara atau etika baik yang menyejukkan. Di sini dalam Quran surah An-Nahl ya ayat 125. Sebagaimana saya berikan contoh tadi, Nabi Nuh itu berdakwah siang dan malam dengan secara kondisional atau secara kontekstual. Selanjutnya yaitu konsep strategis dalam firman Allah Quran surah Yusuf ayat 55 menceritakan tentang Yusuf yang memiliki etika kecerdasan dalam manajemen dan strategis. Nah, di sini tolong menolong berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang menunjukkan bahwa dalam manajemen pasti ada prinsip tolong menolong atau ta'awun, karena dalam interaksi sesama manusia secara sosial mereka tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seorang manusia. Nah, yang selanjutnya itu sumber dari sunnah. Nah, di sini Nabi tidak pernah menyampaikan bahwa manajemen adalah sebuah proses etika dalam mengelola, namun semua aspek tersebut secara real telah dilakukan, misalnya keterbukaan, kejujuran, kecerdasan, dialog, prinsip musyawarah dan seterusnya. Jadi Rasulullah ketika melakukan itu dia tidak mengatakan bahwa ini manajemen, tetapi secara real, misalnya beliau adalah orangnya keterbukaan, jadi seorang manajemen harus terbuka, harus jujur, harus cerdas, dan juga dialog, prinsip musyawarah dan seterusnya, gitu ya. Jadi karena manajemen ini bukan seorang sendiri, dia ada orang di bawahnya. Dia manajemen ini kan mengarahkan, berarti ada yang diarahkan gitu ya, berarti dia tidak sendiri, berarti dia harus terbuka, jujur, cerdas dan lain sebagainya. Nah, di sini seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki etika sebagaimana yang ditentukan oleh baginda Nabi SAW, juga harus memiliki profesionalitas terhadap segala sesuatu yang dilakukan agar tercapainya secara sempurna
Yang dimaksud sempurna di sini adalah dilakukan secara itqan, ihsan dan harmonis. Ya, itqan yaitu melakukan sesuatu itu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Artinya agar kita melakukan sesuatu dengan kejelasan arah, karena itulah disyariatkan oleh Allah. Artinya kita melakukan sesuatu itu harus terarah. Misalnya manajemen, yang manajer memerintahkan kita begini, berarti kita melakukan sesuatu dengan yang diperintahkan kita. Yang caranya ihsan, yaitu sesuatu yang harus dilakukan pula dengan cara yang ihsan. Kata ihsan di sini berarti melakukan sesuatu dengan optimal, maksimal, terencana dan terorganisir, gitu ya. Berarti jadi di sini nanti akan saya jelaskan tentang fungsi-fungsinya. Jadi di manajemen itu ada yang namanya perencanaan. Kenapa perencanaan? Karena sesuatu itu tidak direncanakan berarti berjalannya tidak sesuai dengan alurnya, sesuai dengan rencananya gitu. Harus terorganisir, kokoh, kuat dan harmonis, yaitu sebuah organisasi hendaknya kokoh, kuat sebagaimana layaknya sebuah bangunan yang kuat, harmonis, mengikat dan memperkuat suatu dengan lainnya. Selanjutnya akan saya bahas terkait dengan fungsi manajemen dalam Islam. Di sini ada 9 fungsi manajemen dalam Islam. Jadi fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan menjadi elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi seorang manajer harus memiliki fungsi-fungsi atau dalam proses manajemen harus memiliki fungsi manajemen berikut ini. Nah, sekarang kita simak ya. Pertama, planning atau perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasarannya. Selanjutnya yaitu organizing atau organisasi. Nah, di sini adalah organisasi adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasarannya. Jadi organisasi itu terdiri dari beberapa orang ya, bukan seorang, berarti dikatakan individu, dari lebih dari seorang bisa dikatakan organisasi. Nah, yang ketiga, leading atau kepemimpinan adalah fungsi untuk mengambil keputusan, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan direncanakan agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Memilih orang yang menjadi anggota kelompoknya. Dan yang keempat, motiving atau kegiatan yang berupa memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai dengan yang diinginkan oleh atasan. Yang kelima, coordination atau pengordinasian ya, agar tidak terjadi kekacauan. Percecokan, pengosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu controlling atau pengawasan. Dengan apa? Untuk mengendalikan berupa mengadakan penilaian, pengadaan, koreksi hingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar. Selanjutnya yaitu reporting atau penyampaiannya. Yang keenam tadi kan udah pengawasan. Yang selanjutnya itu reporting adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal kepada penjabat yang lebih tinggi. Berarti sudah ada hasilnya dan memberikan hasil itu atau hasil kegiatannya itu atau pemberian keterangannya kepada atasannya. Yang juga staffing itu penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangan sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna maksimal kepada organisasi. Yang terakhir, profeting adalah meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Jadi fungsi ini sangat-sangat penting untuk melekat pada diri seseorang, menjadi acuan bagi seorang manajer atau dalam melakukan manajemen gitu. Baiklah, selanjutnya kita menuju pengertian organisasi dalam Islam. Apa itu organisasi? Jadi organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan bersama.
Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi atau perilaku organisasi ataupun analisa organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi ini punya pola. Dia terbagi menjadi dua. Apa saja? Yakni organisasi formal dan organisasi informal. Apa itu organisasi formal? Jadi organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang didasari dengan menggunakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, maupun pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajer agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Sementara organisasi informal pada struktur organisasi tidak akan terlihat karena informal gitu. Tetapi dia akan selalu mengikuti keberadaan organisasi formal. Organisasi informal ini keberadaannya tidak direncanakan, tapi terjadi secara otomatis karena hubungan antar perseorangan pada sesama anggota organisasi formal, misalnya perusahaan. Jadi, setelah kita ketahui apa itu organisasi dan bagaimana pola organisasi itu sendiri, jadi kita ketahui pula bagaimana organisasi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang, maksudnya berjuang, di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi maksud dari sof atau barisan di situ menurut Al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan, tidak fokus pada tujuan masing-masing gitu. Jadi fokus pada tujuan bersama. Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses yang akan dilakukan juga secara terarah, teratur, dan itqan. Akhirnya kita tiba di penghujung. Semoga video dari kami bermanfaat. Terima kasih.